Dampak polusi terhadap kesehatan manusia. Dampak polusi udara. Yang pertama, gangguan kesehatan. Yang kedua, asap atau kabut atau biasa disebut asbut. Yang ketiga, hujan asam. Yang keempat, pemanasan global atau biasa dipanggil global warming. Yang kelima, penipisan ozon di lapisan stratosfer. Yang pertama, gangguan kesehatan. Polutan penyebabnya yaitu karbon monoksida atau CO. Inilah salah satu contohnya. Polutan penyebab asap rokok. Inilah contohnya juga. Polutan penyebab zat penyebab kanker atau biasa dipanggil radon. Itu radon merupakan penyebab utama kanker paru-paru setelah asap rokok. Saat masuk ke paru-paru, radon akan memancarkan radiasi yang merusak paru-paru. Inilah contohnya. Yang kedua, asbut atau smoke. Terdapat dua macam, yaitu asbut industri dan asbut fotokimia. Inilah fotonya. Yang ketiga, hujan asam atau acid rain. Inilah gambarannya. Hujan asam terjadi karena sulfur oksida dan nitrogen oksida membentuk senyawa di udara dan bergabung dengan titik-titik air atau biasa dipanggil dengan awan. Air yang akan turun berupa hujan atau salju atau es bercampur dengan senyawa asam. Air hujan menjadi asam, masuk ke tanah, danau, sungai, hingga lautan. Akibat dari terjadinya hujan asam tuh, inilah foto-fotonya. Contoh dari terjadinya hujan asam. Yang keempat, pemanasan global atau global warming. Peningkatan suhu bumi karena efek gas rumah kaca. Inilah salah satu contohnya. Rumah kaca atau greenhouse. Sinar matahari masuk ke dalam rumah kaca. Lalu dipantulkan ke atas. Atap atau dinding yang terbuat dari kaca akan memantulkan sebagian besar sinar kembali ke dalam rumah. Sinar matahari berperan
sinar matahari terperangkap dalam rumah, terus dipantul-pantulkan. Penipisan ozon di lapisan atmosfer. Inilah contohnya. Dampak dari polusi air. Yang pertama, gangguan kesehatan meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular. Yang kedua, air tidak bermanfaat sesuai peruntukannya. Yang ketiga, menurunnya berbagai populasi biota air. Yang pertama, gangguan kesehatan. Penyakit tidak menular seperti merkuri. Merkuri mempengaruhi jaringan organ tubuh dan sistem imun manusia. Pembakaran batu bara melepaskan materi partikular, timbal merkuri, arsenasi, zat radioaktif, dan zat beracun lainnya yang nantinya akan masuk ke badan air. Kasus keracunan merkuri di Teluk Mimika, Minamata. Merkuri dapat mengendap dalam tubuh atau berakumulasi. Penduduk yang mengalami keracunan merkuri menderita kelainan organ dan saraf. Penyakit tidak menular, timbal. Inilah contohnya. Asapnya mengandung timbal, cat dinding dicat dengan cat campuran timbal. Campuran timbal yang mengelupas, air yang mengandung timbal, cangkir yang dilapisi timbal, kristal yang mengandung timbal, tong logam dicampur timbal, mainan yang dicat dengan cat campuran timbal. Inilah gambarannya. Penyakit tidak menular. Senyawa organik berklorin. DDT, the effective killer. Sifat DDT ialah yang pertama, pestisida paling efektif. Yang kedua, persisten, tahan lama atau sukar terurai. Tidak larut air. Berakumulasi dengan jaringan organisme. Mengalami biomagnifikasi dengan rantai makanan. Sebelum bahaya DDT diketahui, para penduduk menggunakan sebagian insektisida di bidang pertanian dalam jumlah yang besar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.